Hai hai hai, jadi ini ada beberapa cara untuk mengelola perasaan yang tidak nyaman. Jadi kalau selama ini kita selalu menikmati perasaan yang tidak nyaman atau kita merasa kebingungan bagaimana sih cara untuk mengelola perasaan-perasaan tersebut. Nah jadi sekarang kita udah temuin cara untuk mengelola perasaan yang tidak nyaman. Jadi ini adalah cara untuk mengelola perasaan-perasaan yang tidak nyaman yang kita alami. Ini yang pertama adalah perasaan marah. Nah, jadi kalau kita marah, cara mengelola perasaannya adalah dengan mengambil jeda sejenak sampai pikiran kita jernih untuk mengambil sikap berikutnya. Untuk mengambil sikap yang bakalan kita tunjukin. Yang kedua, apabila kita merasa kewalahan, kita harus mengelolanya dengan menuliskan apa saja yang perlu untuk diselesaikan dan fokus satu persatu sesuai dengan skala prioritas kita tentunya. Yang ketiga, ketika kita insecure, ini banyak banget nih yang ngalamin insecure. Nah, ketika kita insecure, cara mengelolanya adalah berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dan kita harus lebih menghargai diri kita sendiri, cintai diri kita sendiri, bangga sama diri kita sendiri. Kita juga punya kemampuan, kita juga punya bentuk dan keunikan diri kita sendiri. Jadi ngapain sih insecure? Berikutnya yaitu ketika kita merasa tertolak. Jadi ketika kita merasa tertolak, kita mengelolanya dengan menerima bahwa perasaan ini memang tidak enak, tapi kita tidak boleh membiarkan perasaan tidak enak ini melemahkan kita. Nah, jadi kita harus atasi ya teman-teman. Kita nggak boleh manut-manut aja kalau perasaan tertolak itu melemahkan kita. Enggak, kita harus lawan. Selanjutnya, ketika kita merasa stres, maka kita harus fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan melepaskan segala hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan sendirian. Segala hal-hal yang di luar kendali kita itu udah lepasin aja. Karena kita nggak bisa ngendaliinnya, jadi kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan aja ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ketika kita merasa down atau terpuruk. Jadi cara mengelolanya adalah kita menerima perasaan dan melakukan sesuatu yang dapat membuat kita bahagia, happy. Kita harus bahagia. Jadi ketika kita merasa terpuruk banget, udah kita harus menerima perasaan tersebut serta kita harus mulai bergerak, melakukan action bahwa kita harus membuat diri kita bahagia. Lakukan segala sesuatu yang bisa membuat kita bahagia. Mungkin kita dengan menulis, dengan membuat video, dengan berjalan-jalan, dengan bercerita pada teman atau makan enak, minum-minuman yang segar mungkin. Nah, selanjutnya tidak cukup baik. Nah, ketika kita merasa bahwa kita tidak cukup baik, jadi kita harus mengelolanya dengan mengingat dan melihat kembali kekuatan serta perlahan memperbaikinya. Kita itu baik loh, kita itu kuat, dan kita udah berjuang sejauh ini, kita udah luar biasa. Kita cukup baik, kita baik, kita benar-benar baik. Jadi ayo lihat semua kebaikan kita, semua perjuangan kita, semua yang udah kita lakuin pada diri sendiri atau pada orang lain, yuk diingat-ingat lagi. Dan perlahan-lahan kita perbaiki tuh apa yang kita rasa tidak cukup baik dari diri kita. Oh, mungkin kita sedikit terlambat atau sedikit di bawah teman-teman kita yang lain, atau kita adalah termasuk orang yang gagal. Yuk kita perbaiki. Letak salahnya di mana sih? Letak kita terlambatnya di mana? Letak kita tidak cukup baiknya di mana? Ayo sama-sama kita perbaiki deh. Kita itu baik loh, kita cukup baik, kita luar biasa. Yuk kita kilas balik dan kita perbaiki serta kita upgrade diri kita sendiri. Terakhir yaitu ketika kita merasa cemas, kita harus fokus pada kondisi saat ini dan menarik nafas dalam-dalam agar lebih rileks. Lalu pikirkan serta lakukan tindakan apa tuh yang bakal kita lakuin ke depannya.
hilangin segala kecemasan, yakin sama diri sendiri, yakin sama kemampuan kita, dan yakin sama apa yang bakalan kita ambil, langkah apa yang bakalan kita ambil. Yuk yakin sama itu dan percaya pada orang-orang sekitar bahwa kita bisa loh. Kita bisa menyembuhkan segala kekhawatiran, menghilangkan segala kecemasan, dan kita bisa menggapai semua impian kita. Yuk sama-sama dimulai dari diri kita sendiri, minta bantuan kepada orang lain, orang sekitar. Yuk kita capai semuanya bareng-bareng. Jika tidak bisa dengan sendirian, ayo minta tolong pada orang lain. Minta tolong kepada orang lain itu bukan suatu kejahatan ya teman-teman. Justru itu adalah suatu perbuatan yang luar biasa, dimana kita udah berani meminta pertolongan kepada orang lain. Nah ini aku dapetin dari Dinamis Biro Psikologi. Jadi yuk teman-teman, untuk kita yang selama ini merasain perasaan yang tidak nyaman ini, ayo kita kelola dengan baik. Jika tidak bisa mengelola dengan baik, jangan lupa, jangan takut, jangan khawatir, dan jangan malu untuk berkonsultasi dengan psikolog. Berkonsultasi dengan psikolog itu, mendatangi psikolog itu, dan meminta bantuan psikolog itu bukanlah suatu kejahatan, bukan suatu aib, dan bukanlah sesuatu yang harus dibesar-besarkan dengan mendengar omongan orang bahwa mungkin kita gila, kita sakit, kita ini, itu, apa segala macam. Udah biarin aja. Yuk, kalau emang kita ngerasa terguncang, kita ngerasa tidak bisa membantu diri kita sendiri, ayo cari bantuan ke tempat yang tepat. Oke? See you di next video. Semoga membantu ya teman-teman.